Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms. Kali ini saya akan membawakan sebuah renungan, Yesus di mata Herodes. Kisah pertemuan Yesus dan Herodes Antipas, menunjukkan ironi terbesar. Lukas 23 ayat 8-12. Herodes merasa berkuasa di hadapan Yesus, padahal gelar raja wilayah, Tetrak, yang disandangnya boleh dikatakan raja ecek-ecek, karena merupakan pemberian dan dibawa kendali Kaisar Romawi. Di sisi lain, Yesus yang adalah raja di atas segala raja tidak memamerkan kekuasaannya di hadapan manusia. Bagaimana identitas orang Kristen dapat dibangun melalui kisah yang ironis ini? Sebelum pertemuan itu antara Yesus dengan Herodes Antipas, Lukas sudah mencatat bagaimana Herodes mengikuti perjalanan pelayanan Yesus. Herodes pertama-tama merasa tidak aman dengan kehadiran Yesus karena mengira Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang bangkit kembali. Di Lukas 9 ayat 7, di satu sisi dia ingin bertemu untuk melihat tanda-tanda yang dibuatnya, pasal 9 ayat 9. Di sisi lain, Herodes juga ingin membunuh Yesus, mungkin karena dia melihatnya sebagai ancaman, pasal 13 ayat 31. Meskipun Herodes mengikuti perjalanan Yesus kemana-mana, dia jauh dari definisi pengikut Yesus. Dia lebih tepat dikatakan sebagai seorang yang mengikuti berita perjalanan rombongan sirkus dan tertarik untuk menonton. Pada pasal 23, Yesus dilihatnya sebagai macan sirkus yang sedang tidak berdaya, dan Herodes merasa punya waktu untuk bermain-main dengan Yesus. Karena itu, ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda, pasal 23 ayat 8. Namun, dia cepat menjadi bosan karena Yesus tidak melakukan apa-apa. Sehingga disuruhlah anak buahnya mempermainkannya sebagai hiburan. Dari adegan ini, tampaklah bagi kita siapa yang sebenarnya mulia dan siapa yang hina. Penistaan Herodes terhadap Yesus tidak mengurangi sedikit pun kemuliaan Yesus. Malahan, dengan kelakuan hinanya, Herodes telah membuat kontras antara dia dan Yesus menjadi jelas. Dengan diam dan tidak meladeni Herodes, Yesus menunjukkan betapa berharga setiap kata-kata yang keluar dari mulutnya. Dan Herodes tidak layak mendapatkannya. Yesus datang ke dunia untuk menjalankan kehendak Bapanya, bukan untuk memberikan hiburan kepada manusia. Kehadiran orang Kristen di dunia ini mungkin saja akan menarik perhatian orang-orang dunia. Namun, sebagai pengikut Kristus, kita mungkin saja akan mengecewakan dunia yang meminta hiburan dari kita dan berakhir pada olok-olok. Meskipun kita taat kepada Tuhan untuk melayani orang lain, tanggung jawab kita bukanlah meladeni keinginan dunia, melainkan taat kepada Bapa kita yang di surga. Itulah prinsip yang menjadi tulang punggung kita. Gereja diminta untuk menjadi uluran tangan Kristus untuk memberikan penghiburan bagi dunia berdosa, bukan menjadi badut yang memberikan hiburan. Kita adalah pembawa pesan dari Tuhan, bukan kata-kata yang memanjakan kuping orang yang mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati.